Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu tema berkaitan dengan hakikat jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini perlu. Kenapa terkadang kita lupa, lalai predikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mungkin diberikan banyak kenikmatan, diberikan oleh Allah tentang kelapangan, entah harta, entah kebahagiaan dan seterusnya, terkadang kita lupa kalau kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tahu siapakah diri kita, siapakah jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak dalil, banyak sekali Allah mengingatkan tentang kita siapa itu diri kita. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan hakikat kita secara mujmal. Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Kalian itu semua fakir. Fakir itu apa? Miskin, butuh. Ilallah. Butuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada siapapun, dan Hamid. Allah itu Maha terpuji. Ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kita. Saya ulang, Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sebaliknya Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada siapapun. Justru selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu Al-Hamid. Allah itu Maha terpuji. Artinya tidak ada yang terpuji secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fid din, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala bi ghina'ihi amma siwa. Lihat dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan kepada manusia, kepada kita semua, bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan syukur kita, Allah enggak butuh. Wa biftiqaril makhluqati kulliha ilaihi. Dan sebaliknya Allah juga sedang mengabarkan betapa butuhnya, betapa rapuhnya kita ini, sehingga kita itu sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tadalluliha baina yadayhi, dan kita ini sangat hina, sangat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hakikat jamaah SWT yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, bahwasanya itu kita ini tidak ada, maksudnya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah terkadang tatkala kita sudah merasa bahagia, merasa senang, bisa ini, bisa itu, terkadang kita berbuat tughyan, melampaui batas. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pasti akan berbuat tagha. Apa itu tagha jamaah? Tagha ay at-tughyan. Tughyan itu maksudnya tajawazul had, melampaui batas. Artinya kalau ada bejana diisi air penuh,
Maka disebut dengan togol ma, airnya meluber. Kenapa? Sudah melebihi batas ambangnya. Seperti misalnya sungai sering banjir di sini tidak? Kalau air sudah melampaui sungainya, kalinya, berarti itu namanya dalam bahasa Arab togol ma, air sudah melampaui batasnya. Nah, kita juga demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah bahagia, sudah senang, sudah bisa ini, bisa itu, apalagi mungkin punya kehidupan yang settle, jabatan yang mapan. Terkadang manusia kita itu berbuat togo, tughyan, melampaui batas. Kapan itu ar-ra'ahu istaghna? Tatkala dia melihat dia sudah mampu. Tatkala dia melihat dia sudah mampu. Dari sini jamaah semua taala, ini menjadi bahaya bagi kita. Saya sering sebutkan bahwasanya terkadang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa diuji kalau kita sedang diberikan kebahagiaan. Kita baru merasa diuji kalau kita diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedua-duanya itu ujian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan apa? Kebaikan. Berarti kebahagiaan diuji, kesusahan juga diuji. Kesusahan diuji dengan kita mau bersabar atau tidak. Kebahagiaan diuji kita mau bersyukur ataukah tidak. Ternyata kata Allah, banyak orang tidak lolos dari ujian kebahagiaan. Kenapa? Dia lupa bahwasanya ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah seperti ini. Kalau sudah diberikan kebahagiaan, kesenangan, terkadang kita lupa hakikat jati diri kita, siapakah kita ini. Dan terlalu banyak dalil kalau Allah tentang Allah menjelaskan betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis juga jamaah yang menjelaskan tentang hakikat kita, yaitu hadis qudsi, yaitu hadis yang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah. Artinya hadis qudsi ini hadis yang diriwayatkan secara lafal dan juga secara makna. Karena ada hadis nabawi, ada juga hadis namanya hadis qudsi. Yang hadis qudsi itu biasanya Nabi mengatakan qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi derajatnya tidak sama seperti Al-Qur'an. Kenapa bedanya hadis qudsi dan hadis dengan firman Allah dalam Al-Qur'an? Firman Allah dalam Al-Qur'an itu kita bacanya aja dapat pahala. Satu huruf kita baca dapat pahala. Tapi kalau hadis qudsi tidak, tergantung niat kita. Kalau kita menyampaikan ilmu ya berarti kita dapat pahala. Tapi dengan membacanya itu tidak bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa? Hadis qudsi, dengan firman Allah. Firman Allah antum baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau antum baca satu halaman, antum baca satu juz. Antum hitung coba. Kalkulatornya rusak. Enggak kuat antum hitung huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Di antara hadis jamaah yang menjelaskan tentang hakikat kita, itu hadis qudsi. Hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi rahimallahu taala, hadis ke-24. Allah mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku pun juga haramkan kedoliman itu kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya kayak kita sudah bahas tentang kedoliman, betapa buruknya kedoliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan kedoliman ini haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Kita sudah bahas pada kajian kemarin gimana buruknya zalim itu, yaitu pahala bisa berpindah tangan. Kita darinya punya pahala banyak, kalau kita berbuat zalim, pahala itu bisa hilang, bahkan bisa berpindah tangan kepada orang yang kita zalimi. Mengerikan. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i. Kalian itu semua lapar. Kalian semua hukum asalnya apa? Lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali hamba yang aku kasih makan sama dia. Fastatu'imuni utu'imkum. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Kita itu lapar asalnya. Coba kita di rumah,
Gak keluar-keluar, gak ngapa-ngapain, diam aja. Kira-kira kenyang tidak? Gak bakal kenyang, kecuali kita cari. Baru kita bisa kenyang. Allah juga mengatakan dalam hadis yang sama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum arin. Kalian semua itu telanjang. Illa man kasautuhu. Kecuali hamba-hamba yang aku kasih pakaian sama dia. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ikhwan, adakah bayi lahir tahu-tahu bawa baju sendiri? Enggak ada. Lahir dari rahim ibunya kemudian pakai baju gitu. Enggak ada, telanjang. Tidak bawa apa-apa, bahkan belum disunat. Inilah hakikat manusia pada asalnya, telanjang, enggak punya apa-apa. Kapan dia bisa pakai baju? Kalau Allah kasih. Maka kata Allah, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Di sini Allah sedang berbicara tentang rizki jamaah. Rizki itu murni benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengandalkan akal kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah. Nanti ada yang mengatakan, Ustadz, kan saya nggak, rizki itu saya cari buat dari saya. Bagaimana caranya? Ya saya tanam jagung, saya tanam beras, tumbuh, itu kan buat dari saya berarti. Kita katakan, coba ente buat bibitnya, bisa nggak? Kau itu cuma menanam doang. Tapi bibitnya dari Allah. Tanahnya dari siapa? Dari Allah. Hujannya dari Allah. Semua dari Allah. Kau cuma menanam, kau cuma hanya melakukan proses. Kau tidak menanam pun Allah bisa tumbuhkan itu semua. Tapi coba nggak ada tanah, nggak ada hujan. Atau nggak kau buat bibitnya sendiri. Nggak usah ngambil dari padi yang sudah ada, beras yang sudah ada. Kau bikin bibitnya sendiri. Ini menunjukkan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita ini sombong. Sudah merasa bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sombong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kesombongan yang kita dapati di zaman sekarang ini, ada orang-orang sukses yang dia sudah kaya. Tatkala di podcast kita tanya, Pak, kok bisa sampai tahap seperti ini? Kata dia apa? Ya karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini. Saya terus. Dia lupa ngucapin ini semua dari apa? Allah, hadza min fadlillah. Kadang sampai lupa ngucapan seperti itu. Mirip dengan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, tidaklah aku bisa seperti ini kecuali datangnya dari kecerdasan saya, dari kepintaran saya. Makanya antum kalau di podcast, di wawancara hati-hati. Jangan lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Saya hanya menjalankan takdir yang Allah tuliskan kepada saya. Di antara bentuk yang harus kita sadari tadi dari ini, rizki itu dari Allah jamaah. Maka carilah dengan cara yang telah Allah tetapkan. Allah pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda, ya wahai nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah harta dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Berarti kalau kita mau dapat rizki, carilah dengan cara yang baik. Jangan cari dengan cara-cara yang zalim. Ikhwan, di antara konsep rizki itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi sudah dicatatkan. Ditambah ditegaskan lagi dalam hadis Nabi menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak. Kata Nabi SAW, janin kalau sudah ada dalam perut ibunya, sudah hari ke 120, 40 hari ketiga, yursalu ilaihil malak. Maka akan diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Untuk apa? Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Dicatatkan kepada dia rizkinya dan juga ajalnya. Berarti rizki itu sudah dicatat jamaah. Kadarnya seberapa sudah dicatat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Setiap jiwa itu tidak bakal mati. Saya katakan setiap jiwa kata Nabi tidak bakal mati sampai rizkinya terpenuhi. Sampai rizkinya terpenuhi. Artinya saya ingin sampaikan kita itu lemah. Tidak bisa apa-apa. Tapi Allah sangat baik sama kita. Allah sudah catatkan rizkinya untuk
kita. Tinggal kita cari rezeki tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Fastat'imuni ut'imkum." Mintalah rezeki kepadaku, niscaya aku akan berikan rezeki kepada kalian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jangan pernah sombong kalau sudah dapat rezeki tersebut. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau ada rizki yang hilang daripada kalian, jangan terlalu sedih. Itu sudah dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada rizki yang kalian dapatkan, jangan terlalu bangga, jangan ujub. Kenapa? Itu cuma takdir yang Allah sudah berikan kepada kalian. Maka dari sini jamaah kita pelajari hakikat kita itu miskin, enggak punya apa-apa. Senantiasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah putuskan rezekinya kepada kita, kita bisa apa? Betapa banyak orang yang kaya, tahu-tahu hilang rezekinya begitu saja. Baru-baru ini jemaah kita lihat kejadian. Orang kaya mungkin merasa hebat. Tidak pernah terbersih sedikit pun rumahnya dijarah. Tidak pernah sedikit pun mungkin dia tidak pernah merasa. Tahu-tahu hilang begitu hartanya. Sekarang dibalikin katanya. Takut ditangkap. Tapi maksud saya, ini orang mungkin tidak pernah merasa mungkin kejadian seperti itu. Tapi kalau Allah hilangkan harta mudah sekali. Mudah tidak jamaah? Mudah sekali. Tinggal Allah bikin percikan api terbakar hilang semua. Tinggal Allah gerakan ada orang yang mau ngambil bisa saja. Mudah sekali. Maka kalau kita sudah diberikan kemapanan, kebahagiaan, ketenangan dengan harta kita, ingat bahwasanya itu Allah yang memberikan. Ingat bahwasanya Allah yang memberikan. Kalau kita bisa sadar seperti ini, kita terus akan dalam posisi selalu dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu adalah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Saya tanya, Nabi itu sudah jamin surga belum? Sudah. Dosa-dosanya juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kalau sholat hatta tatawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat hatta tatafattar, sampai kakinya itu pecah-pecah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak di sini ada yang pernah enggak sholat sampai bengkak kakinya? Imam baru baca alif lam mim. Kelamaan. Gimana antum mau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Nabi ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Terus kenapa masih begini? Artinya kalau kita ada jaminan begitu, kira-kira antum masih mau beribadah tidak? Saya tanya antum. Antum sudah dicatatkan masuk surga. Kira-kira antum masih mau beribadah tidak? Saya ragu. Sudah tiduran masuk surga kan? Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi sholatnya sampai kaki bengkak-bengkak. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau melakukan demikian? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti dari sini para ulama mengatakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak semakin diberikan kebahagiaan, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lupa ini semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham jemaah. Hakikat kita sebagai hamba itu miskin, lemah, enggak bisa apa-apa. Kita bicara tentang kesehatan. Sekarang banyak orang sehat, tahu-tahu meninggal. Sering fitness, sering olahraga, meninggal. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Ada orang begitu. Kalau sudah waktunya meninggal, mau fitness, mau lari, mau apa, mati. Apalagi kita yang tidak pernah olahraga. lebih potensi. Lebih berpotensi. Menurut saya nggak ada jaminan kita tuh cuma bisa ikhtiar. Bisa ikhtiar olahraga. Sekarang ada orang dia talak nasi. Dia tidak mau makan nasi. Kenapa? Nasi itu bikin penyakit katanya. Gula juga tidak, talak udah gula talak 3, nggak mau makan minum gula. Kenapa? Takut datang penyakit. Tapi kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal udah. Enggak bermanfaat itu puasa-puasa interfasting apa? Yang makannya pakai jam-jam itu. Apalagi yang tidak begitu. Lebih berpotensi, tahu-tahu cek gula darah naik.
Maksud saya jamaah kita tuh lemah. Lemah sekali. Saya kemarin umroh ngelihat di Masjid Nabawi. Kakek-kakek. Dia baca Al-Quran jamaah. Dia buka lembarannya tuh udah gemeter. Buka lembaran loh. Bukan ngangkat Zam-Zam enggak. Dia baca Quran terus dia buka lembaran. Pindah ke halaman sebelahnya. Itu udah gemeter. Allahu Akbar. Lemah sekali kita manusia itu. Lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong. Jangan berbuat tughyan. Karena kalau kita bermaksiat, Allah bisa saja ambil kapanpun. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kita tidur, tahu-tahu bangun gak bisa ngelihat. Bisa tidak? Bisa. Jangankan tidak bisa melihat, kita tidur besok udah di alam kubur. Bisa saja, sangat mudah. Artinya kita mau lakukan apapun jangan sampai kita sombong. Ingat hakikat ini. Rizki itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya kembali ke hadis yang tadi, hadis qudsi. Tadi hadis yang qudsi tadi Allah ingatkan kita tentang makanan, Allah ingatkan kita tentang apa? Pakaian. Hal yang ketiga ini yang saya ingin rinci. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tatkala Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, ini bukti kasih sayang Allah itu sama kita jemaah. Kenapa bentuk kasih sayang? Allah itu enggak butuh sama kita tapi Allah kasih tahu. Sekarang begini, kita kalau butuh sama orang kita kan kasih tahu, ente gini ya. Biasanya itu kalau kita kasih tahu gitu nanti manfaatnya akan ada kepada kita. Tapi kalau kita kasih tahu orang, Mas, kalau kau jalan sana jangan lewat situ, nanti kau lewat sini ya. Kita butuh enggak sama perjalanan dia itu? Enggak, cuman kita sayang sama dia kan. Mau misalnya ada jalan dua, yang kanan ini bagus, jalan kiri banyak begalnya misalnya. Kita ketemu orang di jalan, kita bilang, Mas, jangan lewat jalan yang kiri, yang lewat jalan yang kanan. Ini berarti tanda sayang kita sama dia tidak? Sayang kan? Kita butuh tidak dia belok kiri belok kanan, manfaat sama kita tidak? Tidak sama sekali kan? Dia mau ketangkap begal, mau selamat kan gak ada urusan sama kita. Walillahi mathalul a'la. Allah itu gak butuh sama kita. Kalau kita mau melakukan apapun terserah kita. Gak ada sama sekali tidak ada dampaknya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kasih tahu. Wahai hamba-hambaku, tadi apa? Minta makan sama saya. Saya tanya, kalau kita enggak minta makan, kita lapar, kita mati. Mengurangi kekuasaan Allah tidak? Sama sekali tidak. Tapi Allah sayang sama kita. Allah kasih tahu, minta makan sama saya. Allah juga mengatakan, kalian itu telanjang, minta pakaian sama saya. Kalau kita tidak minta pakaian, kita telanjang, dilihat orang. Kira-kira dampaknya sama Allah tidak? Tidak. Tapi Allah sayang sama kita, Allah kasih tahu. Hal yang ketiga, ini penting. Allah mengatakan, ya ibadi wa hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu melakukan kesalahan di malam hari dan juga di siang hari. Jadi hukum asal kita itu banyak dosa. Wa ana aghfirudz dzunub, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya ini Tuhan yang maha mengampun semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum. Maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti yang ketiga ini jamaah Allah sebutkan. Kita itu hakikatnya sebagai seorang hamba pasti berdosa. Apa? Pasti berdosa. Alhamdulillahnya kita punya Tuhan yang maha pengampun dosa. Dosa besar, dosa apapun. Semua yang dilakukan dosa oleh seorang hamba pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Allah mengatakan, "Lau ataitani biqarabil ardi khataya." Wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa yang sangat besar, bahkan sebesar langit dan bumi, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Tapi tatkala itu kau datang kepadaku minta ampun kepadaku dalam catatan kau tidak pernah berbuat syirik, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan datang kepadamu juga dengan membawa ampunan sebesar dosa-dosamu. Artinya dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah hadis yang antum sering dengar, mungkin kisah ada orang membunuh 99 manusia. Bayangkan kalau ada orang datang ke antum, "Mas, saya pernah bunuh orang 99." Kira-kira dia tanya antum, "Saya diampuni tidak?" Maka tatkala itu dia tanya sama ahli ibadah.
ahli ibadah ini orang rajin beribadah tapi tidak tahu punya keilmuan agama. Dia mengatakan sulit, kau ini sudah bersunat orang tidak mungkin diampuni. Akhirnya dia bunuh lengkap 100. Maksudnya saya ingin sampaikan ini kewarasan akal kita sulit untuk menerima bahwasanya Allah mengampuni dosa semuanya. Bayangkan ada orang misalnya bunuh ibunya. Dia cincang ibunya. Kalau dia bertobat kira-kira diampuni tidak? Diampuni. Maksudnya Allah itu kasih tahu, Allah itu punya ampun pintu ampunan sangat besar. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Maka jamaah, kita punya dosa apapun, sebesar apapun, jangan malu-malu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Selama kita tidak berbuat syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita terjatuh dalam syirik, kita mau minta ampun sebanyak apapun kita tidak bakal diampuni. Misalnya kita banyak dosa, tapi kita masih berbuat syirik, kita ya Allah ampuni saya, enggak bakal diampuni. Karena kita harus keluar dulu dari permasalahan syirik itu. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ada orang meninggal jamaah dalam keadaan berzina. Meninggal di atas perut wanita di hotel. Bintang 2 lagi. Hotel kesek-kesek. Dengan ada orang yang laki sholat, tapi dia masih sembah minta-minta sama kuburan. Dia minta sama penghuni kubur, tapi dia sholat juga. Saya tanya sama bapak-bapak, lebih parah mana antara kedua itu? Saya ulang, yang pertama ada orang mati Islam, dia Islam. Cuman dia meninggal dalam keadaan zina. Tadi saya bilang di atas perut wanita. Kemudian yang kedua, ada orang sholat meninggal, tapi dia wafat dalam keadaan dia selalu minta-minta sama kuburan, dan dia declarekan itu. Maksudnya boleh minta sama wali-wali di penghuni kubur dan seterusnya. Kira-kira mana lebih baik di antara kedua itu? Mana yang paling ringan buruknya? Hah? Serius? Itu antum yang berpikir begitu. Coba antum tanya sama orang-orang di masyarakat, orang awam. Pasti mereka akan mengatakan ini lebih parah. Gimana orang mati dalam keadaan berzina? Tapi di sisi Allah ini buruk, ini juga buruk, dua-duanya buruk. Tapi secara hukum Islam lebih ringan. Tapi sama-sama berat itu, sama-sama dosa, sama-sama terancam neraka. Tapi yang jadi masalah ini tidak kekal. Kenapa? Dia masih punya aslul iman, dia punya keimanan dalam hati dia. Dia berzina, dia tahu ini salah, cuman dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Tapi yang satu, dia memang lawan hawa nafsu, tapi hawa nafsunya parah. Berbuat apa? Kesyirikan. Dan syirik ini sumber kehancuran yang paling besar. Kenapa peribadatan yang hanya harus diserahkan kepada Allah ternyata diletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tanya jemaah, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, apakah mereka dikafirkan gara-gara mereka berzina? Apakah gara-gara mereka membunuh? Enggak. Apakah mereka karena berbuat riba? Enggak. Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Isa ibnullah. Isa itu putra Allah. Itu jadi pasalnya di situ. Tapi memang perbuatan mereka juga akhirnya jadi parah. Karena asal iman mereka salah sehingga mengakibatkan mereka berbuat semena-mena terhadap diri mereka. Yang ingin saya sampaikan jamaah, kembali ingat bahwasanya kita sebagai hamba Allah itu banyak berdosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik hamba yang sering melakukan dosa, banyak melakukan dosa itu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ikhwani fid din, tatkala kita sadar kita itu banyak dosa, banyak salah, maka kita harus sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah, tatkala kita bertobat, terkadang tobat kita itu
tidak diterima sama Allah. Kenapa? Taubat itu punya syarat. Taubat itu punya apa? Syarat. Salah satunya yaitu kita harus al-iqla, berhenti dari dosa tersebut. Misalnya, ada orang dia suka nonton film porno lah. Dia mau bertobat tapi dia nggak bisa ninggalin itu. Kira-kira dobatnya diterima tidak? Tidak. Kenapa dia masih mengulang-ulang terus? Kecuali dia bertobat, dia ditahan dirinya istiqomah terus, kemudian dia berusaha meninggalkan, tiba-tiba dia kembali lagi, itu urusan lain. Tapi kalau dia tobat, saya tobat, tapi dia masih nonton terus, itu namanya bukan tobat. Sama juga dengan saya tobat, tapi masih minum terus, misalnya minum mabok-mabokan terus. Enggak ada. Tobat itu tidak diterima karena tobat itu punya syarat, yaitu al-iqla, segera tinggalkan maksiat tersebut. Ini syaratnya. Yang jadi masalah, taubat kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita terperangkap dalam maksiat tersebut. Iya tidak? Terkadang orang kalau terperangkap dalam suatu maksiat, sulit bagi dia keluar. Makanya Nabi mengatakan huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Wa huffatin nar bis syahwat. Dan juga neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mencocoki syahwat. Makanya ada orang mengatakan perbuatan paling enak di atas muka bumi ini ngapain? Buat dosa. Ada orang mengatakan gitu. Waliyadzubillah. Dan ini selaras. Kenapa? Mencocoki syahwat manusia. Ikhwani fiddin, yang saya ingin jelaskan, bagaimana cara agar kita bisa keluar dari maksiat tersebut? Sekali lagi, hakikat kita itu berdosa. Kita tahu dosa itu harus bertobat. Terkadang kita gagal bertobat karena kita terperangkap dengan maksiat tersebut. Nah sekarang bagaimana supaya kita keluar dari situ? Supaya kita bertobat juga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan jamaah, teman-teman jamaah SWT berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa keluar dari situ. Ini penting. Ini saya ambil dari penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakirasy Syakirin. Yang di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana sih kita sebagai hamba Allah itu harus keluar dari maksiat supaya kita kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita tidak kokoh, kita akan balik-balik terus. Catat jamaah yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Kalau kita pengen keluar dari maksiat, maka tumbuhkan dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, kita akan malu bermaksiat. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena Allah itu melihat dan Allah itu mendengar. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalih lam yutawi'hu qalbuhu lidzarikal bata. Kata beliau, kata barang siapa yang menanamkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka dia pasti insyaallah tidak akan berbuat maksiat sedikit pun. Dia tidak akan berbuat maksiat sedikit pun. Kenapa? Ada tumbuh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, saya jelaskan dulu poin ini. Terkadang kita itu sering terjatuh kepada maksiat karena kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita tidak kenal sama Allah. Allah itu melihat, Allah itu memantau kita. Allah itu tahu apapun yang kita lakukan, apapun. Ada orang suami jalan ke mall sama istrinya, dia pakai kacamata hitam, terus dia ngelirik-ngelirik cewek. Matanya ke sana kemari. Kira-kira istrinya tahu tidak? Istri itu bahaya, istri tahu itu bisa jadi. Matanya lebih liar daripada kita. Tapi taruhlah istri enggak tahu. Karena suaminya ini pemain. Allah tahu tidak? Allah tahu. Ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu pengkhianatan mata kita. Jangankan pengkhianatan mata kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Enggak usah yang terlihat, dalam hati kita aja Allah tahu. Bagaimana dengan pengkhianatan mata? Jangankan kita sebagai hamba Allah yang diberikan akal. Daun jatuh dari pohonnya Allah tahu.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun jatuh, antum hitung itu daun di atas muka bumi ini. Enggak usah di atas muka bumi. Di bawah pohon ini aja, masjid apa ini? Masjid apa? Masjid ya itulah Masjid Cipinang Muara. Kalau ada pohon daun jatuh, itu Allah tahu tuh jemaah. Bagaimana dengan semua muka bumi ini? Kalau Allah tahu jatuhnya daun di atas semua muka bumi ini, bagaimana dengan kita yang berakal? Maka antum harus yakin yang seperti ini. Kalau antum yakin yang seperti ini, Allah melihat, Allah mendengar. Kalau antum agungkan Allah dalam hati antum, antum nggak bakal berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kafir itu mereka bermudah-mudahan bermaksiat jemaah? Orang-orang Yahudi bunuh orang kaum muslimin seenaknya. Orang-orang kafir mereka berani berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan orang-orang kafir itu mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan semua bumi ini nanti di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamin. Ini langit dilipat nanti sama tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Mereka berbuat syirik karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan, tapi mereka berani melakukan hal tersebut. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengatakan Isa itu putra Allah, Uzair itu putra Allah, macam-macam. Dan macam-macam perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman sekarang. Sumbernya apa? Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Jubair bin Mut'im dulu kafir. Orang-orang kafir itu kan tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka percaya, sebagian mereka tidak percaya. Tatkala dia masih kafir, suatu ketika dia sedang duduk-duduk atau yang kondisi lainnya, intinya dia dengar Nabi SAW membaca Al-Quran dalam salat maghrib dalam riwayat. Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Allah mengatakan, apakah orang-orang kafir itu diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah juga mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Padahal mereka saja tidak yakin dengan hal tersebut. Saya ulang. Latar belakangnya orang kafir itu tidak mau beribadah kepada Allah. Sebagian mereka tidak percaya dengan adanya Allah yang menciptakan mereka. Maka Allah beri teguran kepada mereka. Ini orang-orang kafir, mereka yang ciptain diri mereka sendiri. Apakah juga mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Apakah mereka tercipta sendiri? Saya ulang, ada 3 hal Allah tegaskan. Apakah mereka tercipta begitu saja tersendiri? Akhirnya mereka tiba-tiba muncul gitu. Kan gak mungkin. Yang kedua, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini lebih gak masuk akal lagi. Yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Enggak juga. Mereka sendiri aja tidak yakin. Buktinya apa? Mereka enggak bisa. Ayam tiba-tiba muncul kan enggak bisa. Kambing muncul kan tidak bisa. Jubair bin Mut'im tatkala dengar ayat ini dia mengatakan kada qalbi an yatir. Dalam kondisi kafir tadi dia mengatakan, saya dengar ayat itu hati saya langsung kayak mau terbang. Kenapa enggak masuk akal? Masa kita tercipta sendiri? Apalagi kita menciptakan diri kita, apalagi kita menciptakan langit dan bumi. Maka kata dia, wa dzalika awwala ma qaral imanu fi qalbi. Sejak itulah keimanan pun langsung tertancap dalam hati saya. Artinya pengagungan kepada Allah baru tertancap. Akhirnya dia masuk Islam menjadi sahabat yang sangat mulia. Orang-orang kafir mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak percaya Allah menciptakan ini, sehingga Allah suruh mereka beribadah kepada Allah, mereka enggak mau. Nah, kalau kita menanamkan pengagungan kepada Allah, kita bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bakal bermaksiat. Makanya kalau antum pengen jauh dari maksiat, tidak terjatuh dalam lubang yang sama, berikan pengagungan sebenar-benarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati kita. Insyaallah kita akan jauh dari namanya maksiat. Ini tips dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua jemaah, tips kedua. Beliau mengatakan masyhadu mahabbati subhana
Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Tanamkan dalam hati kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggalkan maksiat itu bisa karena cinta. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sungguhnya orang yang cinta itu pasti taat kepada yang dicinta. Kemudian kata beliau, wa afdalut tarki tarkul muhibbin wa kama afdalut ta'ah ta'atul muhibbin. Orang meninggalkan taat, taat kepada Allah itu, orang itu bisa meninggalkan karena cinta, dan orang juga bisa meninggal taat karena cinta. Saya ulang, wa afdalut tarki tarkul muhibbin. Sebaik-baik meninggalkan maksiat itu karena cinta. Kama anna afdalat ta'at ta'atul muhibbin. Sebagaimana sebaik-baik ketaatan itu taatnya orang yang mencinta. Fa baina tarkil muhibbin wa ta'ati wa tarki man yakhaful adzab wa ta'ati baunun ba'id. Maka kata beliau, meninggalkan maksiat dan taat kepada Allah karena cinta, dan meninggalkan maksiat dan taat karena takut sama Allah, ini ada perbandingan yang berbeda. Jadi ada orang jamaah taat sama Allah karena apa? Cinta. Ada yang taat sama Allah karena takut. Dua-duanya bagus tidak? Baik, dua-duanya baik. Tapi kata Ibnu Qayyim, dari kedua ini yang lebih baik dan lebih afdal yaitu karena cinta. Karena apa? Cinta. Ikhwani fiddin jamaah semua taala. Kesimpulannya kata Ibnu Qayyim tadi, tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rasa ini dalam hati kita enggak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini implikasi dari hal yang pertama tadi. Hal yang pertama tadi apa? Mengagungkan Allah. Kita kalau mengagungkan Allah, kita mau mengagungkan Allah, kita harus kenal Allah itu siapa. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah sayang sama kita, Allah Maha pengampun, dan seterusnya. Kalau kita paham tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, kita akan agungkan Allah dengan sendirinya, pasti kita akan cinta sama Allah. Ikhwan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu sayang sama hambanya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Sekarang saya tanya, ada tidak bentuk gambaran kasih sayang terbesar selain sayang ibu kepada anak? Ada, nanti bilang sayangnya suami kepada istri. Enggak. Puncak gambaran terbesar cinta di atas muka bumi ini, itu cintanya ibu kepada siapa? Anak. Enggak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Tapi jamaah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, sayangnya Allah sama hambanya lebih besar daripada itu. Berarti Allah cinta sama kita. Kita kalau ingat ini, paham yang seperti ini, kita cinta tidak sama Allah? Pasti cinta. Cuma yang jadi masalah kan kita nggak paham. Paham tapi pura-pura nggak tahu. Sehingga kita bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya kalau orang cinta sama Allah, dia tidak mungkin bermaksiat sama Allah. Bapak-bapak di sini nurut sama istri karena apa? Karena takut apa karena cinta? Intinya kelazimannya begitu. Kenapa bapak-bapak yang kuat kalau sama orang di luar bisa berkelahi, tapi kalau sama istri tunduk? Karena cinta biasanya atau karena takut. Itu suatu kelaziman yang wajar. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai pasti taat kepada yang dicintai. Nah, demikian juga kita sebagai hamba. Kalau kita klaim kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita taat. Demikian juga kalau kita cinta sama Nabi SAW, harusnya kita taat. Taatnya gimana? Buktikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, cinta kepadaku kata Allah, fattabi'uni, maka ikutlah engkau. Suruh mereka itu ikut jalanmu wahai Muhammad. Yuhibbukumullah. Maka pasti Allah akan mencintai juga mereka. Sekarang kan orang enggak ngikut sunnah Nabi. Klaim aja. Bikin spanduk cinta Nabi. Tapi perilakunya tidak menggambarkan dia cinta sama Nabi SAW. Ini namanya cinta yang palsu, cinta bodong, cinta dusta.
cinta bertepuk sebelah tangan. Kita klaim bisa, tapi yang jadi masalah Allah dan Rasul cinta tidak sama kita. Itu jadi masalah. Maka bukti cinta jamaah kita taat sama Allah. Maka tumbuhkan yang seperti ini dalam hati kita. Kalau kita tumbuhkan yang seperti ini, kita insya Allah tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah. Agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita serius menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap beribadah di jalan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan begini, Masyhadu ni'mati wal ihsan. Ingat nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal karima la yuqabilu bil isaati man ahsana ilaihi. Orang yang mulia, dia tidak akan membalas kebaikan orang dengan keburukan. Wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas. Karena orang yang berbuat begitu itu orang yang paling buruk. Artinya orang paling buruk itu membalas kebaikan dengan keburukan. Falyamna'hu masyhadu ihsanillahi ta'ala wa ni'matihi an ma'siyati. Maka hendaknya penghadiran tentang kenikmatan Allah, kebaikan Allah dalam hati kita ini menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Kenapa? Hayaan minhu an yakuna khairullahi wa in'amuh nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu ma'asihi wa qaba'ihu sa'idatan ila rabbih. Ini perkataan paling indah jemaah. Kalau bisa dibikin kaligrafi bagus. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang yang paling buruk tadi apa? Orang yang membalas keburukan dengan kebaikan dengan keburukan. Maka kata beliau hendaknya kita hadirkan kenikmatan tersebut dalam hati kita. Hadirkan kebaikan Allah kepada hati kita. Supaya kita tidak bermaksiat. Kenapa kita tidak bermaksiat? Karena kita malu sama Allah. Kata Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin kebaikan yang Allah berikan dari atas langit kita bayar dengan apa? Keburukan. Kemudian beliau mengatakan, "Famalakun yanzilu bihada wa malakun ya'ruju bidzak." Fa akbaha biha min muqabalatin. Allah itu nurunin malaikat dari langit kepada kita, kasih kita rizki, kasih kita kekayaan. Badan kita sampai gemuk. Sampai sebagian orang diet saking gemuknya. Tapi ternyata kita balas kebaikan Allah dengan catatan-catatan keburukan. Catatan bermaksiat ini, bermaksiat itu. Kata beliau, ini orang yang paling buruk. Kenapa tidak membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa ta'ala, ini penting kepada kita. Sekali lagi, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, itu sangat, kalau orang Jawa bilang banyak. Sangat apa? Banyak. Sejak kita kecil, sejak kita besar, kita dewasa, kemudian kita menikah, semua itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat itu semua, insya Allah kita tidak akan mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah sudah baik sama kita, kemudian Allah perintahkan jangan lakukan ini ya, kita terabas. Itu namanya orang tidak balas budi. Kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, cerita dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu digoda sama istri raja. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Istri raja cantik tidak jemaah? Pasti, dia pasti seleksi kan. Istri raja kaya tidak? Kaya. Nabi Yusuf pernah diganggu sama wanita seperti itu jemaah. Dan sudah disetting sama wanita tersebut, sehingga pun kalau Nabi Yusuf terjatuh dalam maksiat tersebut nggak ada yang tahu. Kenapa? Sudah disetting sama perempuan tersebut. Tapi Nabi Yusuf bisa selamat dari itu. Yang pertama tentu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena Nabi Yusuf ingat sama kebaikan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yusuf mengatakan, "Innahu rabbi ahsana maswaya." Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku sudah banyak berbuat kebaikan kepada saya. Kok bisa saya mau balas kebaikan Allah dengan berbuat maksiat? Maka antum kalau dijapri sama akhwat, antum bilang innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguh Allah sudah banyak berikan kebaikan kepada saya. Saya takut sama
Allah. Ini teorinya. Prakteknya antum harus kuat. Berat jemaah, diganggu sama wanita itu berat. Banyak orang diganggu sama wanita terjatuh. Padahal wanita tersebut bisa jadi lebih jelek daripada istrinya. Dan banyak terjadi seperti itu. Dan itu wajar, bukan wajar, maksudnya salah, diksinya salah. Karena Nabi pernah mengatakan, wanita itu kalau sudah keluar, istasrafaha syaitan. Setan itu menghiasi. Sehingga dia jadi hijau. Meskipun dia hitam. Atau dia merah mungkin. Atau mungkin dia ungu. Tapi tetap dia jadi hijau. Jadi kenapa? Pandangan kita tertuju. Kenapa istasrafaha syaitan? Setan itu apa namanya? Menghiasi. Makanya saya ingat perkataan Ustaz Firanda. Ustaz Firanda bilang gini. Bagi ibu-ibu yang cantik. Yang ijma cantiknya. Karena cantik itu apa? Relatif. Bisa saya mengatakan cantik, ada orang mengatakan tidak. Tapi kalau semua orang sudah mengatakan ibu itu cantik, asal dia pakai cadar. Meskipun kita tidak bicara tentang hukum cadar ya. Ada yang mengatakan sunnah, asal dia pakai cadar. Kenapa? Sudah cantik kalau dihijaui lagi dari setan bagaimana? Sedangkan orang yang mungkin mohon maaf tidak terlalu cantik saja, bisa dihiasi oleh setan. Sehingga ada orang yang punya istri cantik, terjatuh. Diganggu sama wanita tersebut. Mengerikan. Kita kalau diganggu sama duit kita bisa selamat jemaah. Bisa, masih bisa. Tapi kalau diganggu sama akhwat atau wanita, aduh berat. Ada cerita kemarin ada orang nemenin ustadz di hotel. Jadi dia temenin ustadz. Jadi ustadznya nginep di hotel yang sama, cuman beda kamar. Tiba-tiba jam 2 malam ada yang ngetuk yang temenin ustadz itu. Perempuan, ya mungkin dikerjain mungkin. Ketuk datang, bapak yang pesan saya ya. Innalillah. Coba kalau antum coba. Oh iya, kan bisa jadi begitu. Tapi alhamdulillah orang itu selamat. Langsung dia tutup pintunya. Kenapa? Kalau dia ajak bicara bisa ke bawah. Maka hati-hati jamaah. Kalau kita dapat yang seperti itu, mudah-mudahan tidak. Antum ingat tadi perkataan Nabi Yusuf. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Tuhanku ini sudah memberikan banyak kebaikan kepada saya. Masa saya balas kebaikan tersebut dengan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang keberapa jemaah? 3. Itu tumbuhkan nikmat Allah dalam hati kita. Selanjutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masyhadul ghadabi wal intiqam. Hadirkan tentang kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Fa inna Rabb ta'ala idza tamadal 'abdu fi ma'siyatihi ghadiba. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah melihat hambanya sering berulang-ulang melakukan maksiat, Allah akan marah sama dia. Allah akan murka sama dia. Wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai'un. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, tidak ada yang bisa menahan hal tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum marah, masih banyak yang bisa halangi. Istri antum bisa, diam. Antum langsung diam, taat. Siap, Bu. Kalau Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Fadlan an hadzal 'abdid dha'if. Apalagi ente yang sangat lemah ini, enggak mungkin bisa menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim, perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan yang keempat, hadirkan rasa takut terhadap murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan tidak bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Murka Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah murka, sudah tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi kita yang lemah ini. Malaikat yang besar itu aja tidak bisa menghalangi, apalagi kita yang lemah ini. Yang tadi saya katakan ada orang tua baca Quran megang lembaran aja enggak kuat. Bagaimana kita mau menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din. Selain kita menanamkan tadi Allah cinta sama kita, tanamkan juga ini. Allah murka sama kita, bisa. Kita harus proporsional. Allah Maha sayang sama hamba-hambanya, Allah juga syadidul iqab.
Allah juga itu maha keras adabnya. Kita harus proporsional salah satu dari kedua ini. Kalau kita tidak proporsional, kita nanti bisa menyimpang. Contoh misalnya, dia cuma memahami Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Orang yang seperti ini nanti akan mudah-mudahan bermaksiat. Apa-apalah sesekali, Allah kan maha baik. Memaksiat lagi, gak apa-apalah, nanti kan Allah, kan kita minta ampun, Allah maha mengampuni. Dia akan bermudah-mudahan bermaksiat. Kenapa? Dia tahu Allah maha mengampuni. Tapi dia lupa Allah maha keras azabnya juga. Kau bermaksiat, kau bertobat, ada potensi tidak diampuni. Karena Allah juga punya azab yang sangat pedih. Dan Allah tahu kau tuh taubatnya main-main ataukah tidak. Kalau kau bermaksiatnya itu meremehkan ataukah tidak. Maka proporsional. Kalau kita hanya tahu Allah maha sayang, kita akan mudah bermaksiat. Sebaliknya, kalau kita tahu kita hanya mengetahui kalau Allah itu azabnya sangat pedih, kita lupa Allah sayang sama kita, kita akan putus asa. Ada orang terjatuh dalam kesalahan, dia tidak mau kembali bertobat. Kenapa? Kalau orang berputus asa, takut sama azab Allah, saking takutnya, dia akan bingung nanti. Dia mau bertobat, nggak diterima, Allah kan azabnya pedih. Maka harus proporsional dua-duanya. Selain kita tahu tadi Allah sayang sama kita, cinta sama kita, kita juga harus paham bahwasanya Allah itu punya azab yang sangat pedih. Zaman sekarang orang sudah nggak takut azab. Kalau diingatkan dengan neraka, nggak sadar. Bahkan bikin perbuatan-perbuatan yang di luar batas akal kita, jemaah. Apa itu? Buat vlog di neraka. Ajib, itu dibikin gini. Guys, ini hari pertama di neraka jahanam. Ternyata tidak sepanas itu. Itu mengerikan. Ini saya sudah katakan di sini kayaknya. Itu bentuk kebesaran Allah, jemaah. Bentuk kemaha mampuan Allah. Kenapa saya ambil kesimpulan begitu? Karena dalam akal kita sulit ada orang bisa begitu. Dulu kita aja sampai sekarang, atau mungkin dulu kita sekarang udah ngaji ya. Dulu kita belum ngaji, kita nggak berani candain neraka. Kita ngomong neraka itu takut. Zaman sekarang neraka jadi candaan. Yang dulu tidak akan pernah terbesit dalam akal kita. Tapi Allah buat orang seperti itu. Ini bukti Allah maha kuasa. Allah bisa menciptakan manusia yang aneh seperti itu. Paham tidak maksud saya? Yang tidak pernah terbesit. Tapi Allah bisa buat orang seperti itu. Ajib. Maka jangan kita sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwasanya azab Allah itu pedih. Azab yang paling ringan di neraka itu azabnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu diazab, kakinya di lantai dasar neraka. Langsung kepalanya hangus. Kita kan kalau bakar stik, bakar ayam kan bolak-balik. Kalau di neraka sekali taruh, langsung kosong. Itu yang dirasakan sama Abu Thalib. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang lainnya? Dia itu neraka yang paling atas. Karena neraka itu darokat turun ke bawah. Kalau surga darajat naik ke atas. Nah, nerakanya Abu Thalib itu yang paling ringan, yang paling atas. Bagaimana kalau kita turun yang paling bawah, terus lagi. Enggak bakal mampu kita menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tumbuhkan ini, kita tidak akan bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ingat, ini perkataan Al-Qayyim yang mengerikan. Al-Qayyim tadi mengatakan, fa inna Rabba ta'ala idza tama'adal abdu fi maksiyati ghadib. Allah itu akan murka kalau orang sudah terlalu sering bermaksiat. Artinya kalau sekali, dua kali mungkin belum datang kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah itu datang juga, cuman terkadang Allah tunjukkan kemurkaannya tatkala sudah berulang-ulang. Maka kalau antum ada lihat orang misalnya meninggal, wa'idzubillah, dalam keadaan maksiat, misalnya ada orang tadi meninggal dalam keadaan zina, itu berarti bukan sekali itu aja dilakukan. Sudah berulang-ulang. Biasanya begitu. Ada orang meninggal main judi, kartunya keras di tangannya ini. Bisa jadi berulang-ulang dia sering main judi. Ada orang mau meninggal ditalkin, la ilaha illallah. Ini enggak, dia mengatakan apa? Gol. Kenapa sering main judi? Nonton bola. Allah akan murka sama orang-orang kalau sudah keterlaluan melampaui
batas. Maka biasanya kalau sudah seperti itu berarti sudah berulang-ulang. Makanya Allah sangat murka sama orang-orang seperti itu. Maka ikhwan, hati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam seperti itu. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah yang saya sampaikan. Agar kita bisa keluar dari maksiat sampai jam 11. Yaitu masyhadul fawat wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah. Hadirkan dalam hati kita kalau kita bermaksiat ada yang hilang dari diri kita jamaah. Saya gabungkan aja dengan yang keenam. Tapi jadikan satu, yaitu maksudnya mengingat kalau kita bermaksiat itu akan ada yang hilang dari diri kita. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat akan ada kebahagiaan yang datang pada diri kita. Saya ulang, kalau kita meninggalkan maksiat kebahagiaan kita hilang di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan maksiat, kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Akan datang kebahagiaan itu terhadap diri kita. Ikhwani fiddin, jamaah semua ta'ala. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kita kalau bermaksiat akan hilang secerca keimanan dalam hati kita. Yang keimanan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu berapa jam jemaah? 1 jam? Hah? Terus disunahkan baca apa? Al-Baqarah? Enggak, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Berapa menit itu? 7 menit kelamaan. 2 sampai 3 menit itu udah kelamaan. Berarti 3 menit itu bacaannya sudah terbata-bata itu. Kalau orang sudah canggih, 2 menit selesai. Itu kata Nabi SAW, kalau khusyuk benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita bermaksiat, secerca keimanan itu akan hilang sehingga sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat qabliyah. Ini masih pahala sunnah jamaah, apalagi pahala wajib. Makanya sholat qabliyah subuh dengan sholat subuh, mana pahalanya lebih besar? Jelas sholat subuh. Kalau sholat sunnah saja, dunia saja dan isinya, apalagi sholat subuh. Itu kalau kita bermaksiat jamaah akan hilang dari kita. Rugi tidak? Rugi. Tanamkan itu dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan maksiat, kebahagiaan itu akan datang jamaah. Di dunia dan saya sering kasih contoh begini. Ikhwan, antum lihat. Ini Bang Hamzah juga mungkin pernah merasakan. Ada orang-orang, dia disetel kenikmatan jamaah. Di musik-musik. Itu dia berasa dalam kebahagiaan, senang. Kalau dia jalankan itu terus, dia akan senang terus, mapan dia. Tapi ada orang-orang seperti itu, dia tinggalin barang ini nih. Akhirnya susah dia. Mungkin dia harus dari nol lagi, merintis ekonominya. Tapi kalau kita tanya sama mereka, kok bahagia mana dengan dulu sama sekarang? Pasti mereka mengatakan bahagia sekarang. Dulu dia dipuji-puja, di foto-foto, diminta foto. Sekarang dia duduk sama antum di sini. Duduk di bawah dengar kajian 1 jam, 2 jam, itu berat. Tapi kalau kita tanya sama mereka, mereka mengatakan ini lebih bahagia daripada saya dulu begitu jadi dipuja-puja. Ini menunjukkan ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan maksiat. Betapa banyak kita tanya orang kafir mengatakan, ya Allah dari dulu coba saya begini. Kebahagiaan yang mereka rasakan yang itu tidak bisa kita bayar. Buktinya apa? Mereka rela meninggal. Saya mau sebut nama tapi lihat Uki. Dalam puncak kebesaran yang band besar, dia rela ninggalin gitu. Jualan baju, jadi endorse macam-macam. Berat sebenarnya itu. Mudah-mudahan Allah jaga dia, istiqamah. Tapi dia rela lakukan itu demi apa? Kebahagiaan. Dia rasa tenang dengan kebahagiaan dia. Ini lebih nyaman bagi saya daripada dulu saya mabuk-mabukan, saya main-main cewek. Itu juga lezat, tapi lezat yang sesaat tidak bahagia. Kebahagiaan itu Allah yang pasang, bukan kita. Nah kalau kita ingat yang seperti ini, kita tidak akan bakal mau bermaksiat. Karena kebahagiaan akan hilang di dunia, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Rugi kita hidup di dunia cuma berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Yang 60-70 tahun ini menjadi barometer kekekalan kita nanti di akhirat. Kita hidup di alam barzakh berapa tahun? Di alam kubur. Ada yang tahu? Allahu a'lam. Orang dari zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang masih di alam kubur.
Habis itu kita dibangkitkan. Kemana kita? Alam barzakh. Berapa tahun? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Panjang tidak? Panjang. Setelah itu kita kemana? Masih banyak proses. Sampai nanti pada ujungnya neraka atau surga. Yang neraka atau surga dan semua perjalanan ini setelah kematian ini bergantung dengan 70 tahun kita di dunia. Alhamdulillah kalau 70 tahun. Kalau 40 meninggal gimana? 50 meninggal gimana? Kita nggak tahu. Maka jangan sia-siakan, jangan gadaikan umur yang sebentar ini demi apa? Kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang kekal abadi. Orang yang bodoh kalau merelakan yang sedikit ini demi kekekalan abadi. Inilah jamaah semua yang saya sampaikan. Intinya kalau saya mau meringkas ikhwan fillah dari awal sampai akhir, kita ini hamba yang sangat lemah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tadi kita itu butuh rizki sama Allah. Kita butuh makan, kita butuh pakaian. Maka minta sama Allah. Dan kalau sudah dikasih sama Allah jangan sombong. Kemudian yang berikutnya Allah ingatkan kita itu hamba yang banyak dosa. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Siang hari dan malam hari pasti berdosa. Dosa mata, dosa telinga, macam-macam. Dan kita terkadang sudah terbiasa sama namanya dosa. Saya contoh misalkan, antum nonton berita. Yang bawa acara perempuan apa laki-laki? Perempuan. Pakai jilbab tidak? Antum pernah nonton berita? Astagfirullah. Pernah tidak? Ngelihat perempuan itu tadi yang di wawancara di berita itu dosa tidak? Dosa karena tidak pakai jilbab. Tapi antum pernah enggak nonton? Astagfirullah. Enggak ada. Padahal itu dosa. Kenapa sudah terbiasa? Itu dosa semua. Berarti benar kata Allah, kita itu melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Maka kita butuh taubat kepada Allah. Dan salah satu syarat taubat itu harus meninggalkan maksiat. Nah, terkadang kita terjebak tuh dengan kemaksiatan tersebut tadi. Bagaimana agar cara kita keluar dari kemaksiatan tersebut? Tadi berapa poin saya sampaikan? Sekitar 5 atau 4 lah. Yang 4-5 bisa digabungkan. Yang pertama tadi apa jemaah? Saya ulang. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kepada yang keempat, hadirkan takut sama Allah. Yang kelima, coba ibu-ibu dulu. Yang kelima apa? Jangan-jangan enggak catat dia di belakang. Menyadari kerugian dari maksiat. Kemudian yang keenam, ingat akan datang kebahagiaan kalau kita meninggalkan maksiat. Wallahu taala alam jamaah semua taala ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya wallahu taala alam. Ini yang bisa dijawab aja ya. Kalau nggak bisa nanti tanya sama ustaz yang lain. Oh, satu dulu langsung coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan curhat ya. Enggak. Ustaz, jadi kalau seandainya kita meninggalkan maksiat karena mengharapkan janji-janji Allah bisa nggak Ustaz? Bisa. Misalnya akan ada apa? Iya. Ada hadis mengatakan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih bagus, lebih baik. Dan ada yang Allah akan naungi pemuda-pemuda yang dekat dengan yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu kan janji-janji Allah gitu. Itu bisa juga kan Ustaz ya? Maksudnya gimana? Bisa, maksudnya untuk menghindari kita berbuat maksiat dengan mengingat janji-janji yang akan Allah berikan. Itu masuk poin yang kelima tadi, kebahagiaan. Kalau kita meninggalkan kemaksiatan akan datang kebahagiaan kepada kita, yang itu Allah akan kasih hidayah kita untuk kepada jalan-jalan kebaikan. Cuman saya tadi tidak terlalu lebar menjelaskan itu. Yang kedua, bagaimana hukumnya dengan ini San? Kita sudah ninggalin gitu ya. Terus kita udah nggak mau lagi tampil gitu San. Apakah boleh gitu kita tampil gitu dengan menghasilkan, maksudnya jadi duta apa gitu. Karena saya tidak melakukan itu Ustaz, karena saya hanya pengen duduk di majelis ilmu gitu. Banyak tawaran itu saya merasa saya udah kayak angin di atas kencang gitu Ustaz, saya nggak akan kuat. Bagus pertanyaan. Allah ta'ala alam, bagaimana kalau ada orang sudah tobat, kemudian ingin jadi duta-duta tadi. Duta tobat bang.
Allah Ta'ala alam, kalau saya sarankan mending gak usah. Tapi kalau ada orang yang mau terserah dia. Tapi yang kenapa saya anjurkan tidak usah? Karena keikhlasan kita berat, jamaah. Keikhlasan kita berat. Ada orang-orang yang taubat, kemudian diwawancarai. Saya lihat dia menceritakan taubatnya tersebut bangga. Saya begini dulu, saya begini. Padahal Allah udah tutup. Harusnya cukup secara mujmal, Allah tahu kau dulu begini, sudah orang tahu cukup. Tapi ini didetailkan secara detail. Saya mungkin tujuan dia baik untuk supaya orang tidak terjatuh. Tapi saya khawatirnya dia bangga dengan cerita tersebut. Sedangkan di antara syarat taubat itu menyesali perbuatan tersebut. Tapi kalau ada orang, mudah-mudahan dia cuma sekedar memberikan ibrah. Tapi kan hati itu tipis jamaah. Kita tadinya ikhlas, tapi ternyata jamaahnya begini, antusias, hati bisa berubah. Apalagi diundang lagi ke sana, terus dia ceritain. Padahal Allah sudah tutup. Cuman sekali lagi kita nggak bisa menilai hati orang. Cuman kalau saya anjurkan kepada jamaah yang tanya sama saya katakan mending nggak usah. Sama aja kita membongkar aib-aib kita. Ada orang tobat, mohon maaf, mungkin dia tatoan. Tapi kalau jalan selalu pakai baju buntung segini, ngeliatin tato. Ngapain dia tunjukin, itu dosa. Pakai baju panjang. Meskipun dia mengatakan dia sudah tobat, tapi perilaku dia seakan-akan dia bangga dengan apa yang dia lakukan dahulu. Padahal sekali lagi di antara syarat bertobat itu apa? An-nadem. Menyesali dengan apa yang dia lakukan. Sesekali mungkin kalau kita mau kasih edukasi kepada orang, insya Allah nggak masalah. Cuman saya khawatir kita terbawa dengan arus itu, akhirnya kita populer dengan orang yang pernah hijrah, kita jadi orang menjadi hati kita terus jadi bangga dengan apa yang kita lakukan. Bangga sama dia boleh sih, tapi saya takutnya ujub, akhirnya jadi sombong, apalagi mungkin ilmunya kurang kuat, akhirnya dia terbawa dengan arus yang seperti itu. Jangan, para ulama dulu mereka sangat jauh dari popularitas. Kita ini jamaah jadi dai harus tampil. Kalau tidak tampil, mending kita nggak usah tampil. Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Beliau kalau jalan, cari jalan yang sembunyi. Jalan tikus kalau bahasa kita. Kenapa dia tidak pengen dia jalan terus ada orang, imam, dia nggak mau kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan kita nggak, mana yang ramai, kita lewat situ aja lah. Cari yang paling ramai, supaya disalam-salamin. Para salafus saleh dulu tidak begitu. Bukan metode mereka untuk mencari populer. Saya sekali lagi tidak melarang. Cuman hati-hati, rawan hati kita bisa berubah. Kita bisa, kata para sahabat, kata para salafus saleh, menyampaikan satu hadis itu butuh dengan niat yang banyak. Kenapa? Dalam satu hadis biasanya di awal kita ikhlas, nanti di tengah-tengah bisa berubah tuh. Nah kalau kita keilmuan kita kurang kuat, apalagi baru hijrah, tiba-tiba sudah tampil, kemudian ngomong ini ngomong itu, saya khawatir, hati-hati. Mending fokus sama diri kita, jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang sama, kejatuhan 2 kali. Gara-gara popularitas akhirnya kita terjatuh, dan sudah terbukti betapa banyak orang jatuh yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa jaga hati kita, silakan, tapi hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Dia menjual kepopulerannya dia itu, Ustaz. Dia tampil segini sebagai duta produk ini dia menjual bahwa saya ini orang terkenal gitu. Nah itu dihukumnya di dalam syariat Islam itu seperti apa, Ustaz? Apakah ada dalam syariat namanya bai'ul wujuh, yaitu muamalah dengan menjual popularitas. Insya Allah itu tidak masalah. Insya Allah tidak masalah selama tidak mempopulerkan kebesaran. Misalnya ada orang sudah dulu besar, dia bertobat, kemudian dia endorse dengan barang-barang lain, nggak masalah insya Allah. Karena orang sudah kenal dia dan dia tidak menjual produk yang mengarah kepada kemaksiatan dia yang dulu. Tidak masalah insya Allah. Ustadz boleh endorse tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau artis misalnya yang lain, misalnya dia dulu tobat, kemudian dia sudah lurus, tiba-tiba ada orang, kamu kan ini dulu terkenal, coba jualan umroh saya misalnya, kan bisa gitu. Itu boleh-boleh saja insya Allah, selama halal, hukum asal muamalah itu boleh. Tapi kalau sampai mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, maka jangan. Seperti itu yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam. Saya bacain dulu ya. Jam 11 lewat.
Saya seorang single mother, mantan suami tidak pernah menafkahi dan menengok anak saya. Saya sangat berusaha menjadikan mereka anak-anak soleh. Apakah apabila anak saya menjadi anak soleh akan mengalir pahala jariah ke ayahnya yang telah zalim? Ini ibunya tidak terima. Saya yang ngurus, kau dapat pahala. Allah Ta'ala alam, para ulama mengatakan hukum pahala jariah itu maksudnya apa? Kalau benar-benar anak itu orang tua punya kontribusi. Kalau tidak punya kontribusi tidak dapat, kecuali anak tersebut mungkin dia selalu doakan, ya Allah ampunilah ayah saya, itu ada dapat kebaikan. Tapi amal jariah yang dimaksud walad dan salih yad'u dan seterusnya, ibunya yang kasih sekolah dia, ibu yang didik dia, ini pahalanya buat ibunya. Tapi kalau pahala secara umum bapaknya juga bisa dapat karena anaknya mendoakan. Tapi secara kedetailan yang pahala yang sangat banyak itu hanya kepada siapa? Ibunya. Sudah ibunya nggak apa-apa, yang lain juga buat bapaknya. Kan dapat pahala. Tapi dia juga punya masalah nanti kezaliman pada hari kiamat. Tapi hukum asalnya kalau anaknya mendoakan ayahnya, insya Allah dapat juga pahala. Jangankan kepada ayahnya, kepada orang lain pun bisa dapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Dan saya ingatkan bagi ibu-ibu single mother yang ini apa ya? Ini ada dua dirinci. Dalam hadis disebutkan Nabi mengatakan menafkahi anak yatim itu pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakada. Saya dengan anak yatim itu seperti ini. Sangat dekat artinya. Para ulama tatkala mereka membahas tentang ini, mereka mengatakan ini juga termasuk bagi orang tua, ibu-ibu yang mengurusi anaknya karena bapaknya meninggal. Suaminya meninggal. Jadi kan dia ngurus anak. Anak itu anak yatim bukan? Anak yatim, berarti dia dapat 2 pahala. Pahala menafkahi anaknya dan juga pahala menafkahi anak yatim. Pahalanya besar. Nah itu jadi masalah. Tapi kan dia berjuang. Urusan beda. Makanya saya ingin tadi misalnya bagi orang tua yang mengurusin anak sendiri, mudah-mudahan juga bisa dapat pahala itu. Wallahu alam. Karena definisi anak yatim itu bapaknya meninggal. Bukan meninggalkan. Jazakallah khair. Apakah kebiasaan kita membaca dan mempelajari Al-Quran bagian dari pengagungan kepada Allah? Jelas. Allah sengaja menurunkan Al-Quran, bahkan melewati Jibril, melewati Nabi kita Muhammad SAW. Allah turunkan firman-firmannya. Kita baca, berarti itu kita sedang mengagungkan, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bikin buku, antum lihat ada orang beli, dia baca, antum senang tidak sama dia? Senang, walillahi masalul a'la. Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk buat kita, kita baca. Makanya sebagian ulama mengatakan bukti cinta sama Allah baca Al-Quran. Sejauh mana kita baca Al-Quran itu sejauh itulah kita cinta sama Al-Quran, sama Allah. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan klaim kita cinta Allah itu enggak benar berarti. Wallahu alam. Wallahu alam, ini qadarullah anak kami umur 6 tahun didiagnosa tumor otak. Dokter menyarankan untuk dioperasi untuk mengetahui apakah benar tumor atau bukan. Sebagai orang tua dan sebisa seorang hamba biasa, kami khawatir takut atas resiko tersebut dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk mendapat petunjuk dari Allah dan apakah ada doa khususnya? Wallahu ta'ala alam. Segala perkara kan kata Nabi kembalikan kepada ahlinya. Kembalikan kepada ahlinya. Masalah kesehatan, kita tahu mereka yang paling berkompeten. Kalau mereka sudah diagnosa begini, kita sebagai orang yang nggak punya ilmu kan mau gimana lagi? Maka kalau mau ya tetap ikut saran dokter, kemudian istikharah. Kita hanya cuma bisa berikhtiar. Tapi kalau ada kemungkinan lain yang mungkin kita bisa komparasikan, mungkin bisa jadi revisi bahan pertimbangan yang lain. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada pertimbangan lain, dokter sudah mengatakan harus begini. Dan kita tahu kalau salah atau akibatnya bisa berdampak yang lain, entah sehat atau bisa jadi lebih parah. Maka kita cuma bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, di antara bentuk ikhtiar itu kita melakukan sebab, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah dulu, berdoa sama Allah, minta kemudahan. Wallahu alam.
Afwan izin bertanya, bagaimana tanda-tanda Allah akan mengangkat derajat kita setelah ujian musibah yang dijalani? Kalau di antara tanda kebaikan yang kita bisa lihat, maksudnya apa? Kalau Allah kasih kita musibah, kita bisa sabar. Kita tidak marah-marah, kita tidak ngeluh-ngeluh sama orang, kita sabar, apalagi sampai kita ridho. Bukti ini bahwasanya kita diberikan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pahala orang bersabar itu pahalanya sangat tinggi. Saya ingat Nabi mengatakan ada orang-orang yang diberikan diberikan surga tinggi tapi amalannya enggak ngangkat. Tatkala dia diberikan ujian dia sabar, maka kesabaran tersebutlah yang mengangkat dia ke derajat yang sangat tinggi. Maka orang bersabar itu insya Allah mudah-mudahan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya penjarahan yang terjadi baru-baru ini? Ngeri. Walaupun disangka harta korupsi, harus dikembalikan? Wallahu alam, namanya harta orang ya harus dikembalikan. Mau diambil dengan cara apapun tetap salah. Tetap salah. La tu'addunal huquqa ila ahliha. Kata Nabi SAW, hak itu pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Entar kita ambil harta orang sekarang, kita senang, bahagia, tidak ketahuan. Nanti pada hari kiamat kita akan dimintain pertanggungjawaban. Mungkin seperti itu. Allah Ta'ala alam, jamaah sekalian ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Dan kalau ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.